Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila Gunawan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi saya hari ini. Dalam video ini saya akan membahas topik dalam buku Pendidikan Agama Islam dari bab 6 yang berjudul Karakter Sukses. Mari kita memulai dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Latar belakang. Dalam latar belakang, pembentukan karakter sukses dan kepribadian itu sangat penting dan mendesak, terutama untuk menghadapi berbagai tantangan di zaman sekarang. Pendidikan nasional di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai dan membentuk watak bangsa. Oleh karena itu, pembentukan karakter menjadi kunci utama agar bangsa bisa maju, beradab, dan beretika. Pengertian karakter. Karakter merupakan gambaran kualitas moral yang tahan lama dalam diri seseorang, seperti integritas, keberanian, ketabahan, dan kesetiaan. Karakter bukan hanya sifat mental atau etika, tetapi juga mencerminkan siapa kita sebenarnya melalui pikiran, nilai, kata-kata, dan tindakan yang kita lakukan berulang kali. Karakter yang baik selaras dengan nilai universal seperti kepercayaan, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan kewarganegaraan. Dalam etika, karakter bisa dilihat dari dua sisi, yaitu etika normatif yang menetapkan standar benar dan salah, serta etika terapan yang membahas isu moral yang lebih spesifik. Lanjut, ada mekanisme karakter. Mekanisme karakter adalah unsur terpenting dalam pembentukan karakter yang merupakan adalah pikiran, karena pikiran membentuk pola pikir dan perilaku seseorang. Pikiran menjadi dua, yaitu pikiran sadar yang bersifat logis dan analitis sekitar 20%, serta pikiran bawah sadar yang lebih emosional dan sugestif sekitar 88%. Pikiran sadar berfungsi sebagai penjaga, sementara pikiran bawah sadar menerima dan menjalankan program yang diyakininya tanpa banyak pertimbangan. Oleh karena itu, mengelola pikiran dengan baik sangat penting. Pikiran positif akan membawa ketenangan dan kebahagiaan, sedangkan pikiran negatif akan menimbulkan penderitaan. Lanjut, ada proses pembentukan karakter. Proses pembentukan karakter dimulai sejak dini, khususnya dari lahir hingga anak usia 5 tahun, di mana anak menerima berbagai informasi secara langsung dari lingkungan terdekat tanpa banyak penyaringan. Informasi awal yang diperolehnya adalah keluarga. Dari keluarga sangatlah penting karena membentuk fondasi karakter berupa kepercayaan dasar dan konsepnya diri. Seiring bertambahnya usia, anak mulai belajar menganalisis dan menyaring informasi dari sekolah, media, serta lingkungan sosial yang lebih luas. Sistem kepercayaan, citra diri, dan kebiasaan yang terbentuk selama masa ini sangat menentukan kualitas dirinya yang akan dimiliki dia di masa depan nanti. Lanjut, ada peran keluarga dalam pembentukan karakter. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh setiap individu dan anak, ya, dimana anak pertama kali menerima informasi, nilai, norma, dan kebiasaan baik ataupun buruk yang berlangsung lama dalam keluarga akan tertanam kuat dalam kepribadian anak. Oleh karena itu, penampilan disiplin, nilai, dan norma oleh orang tua sangatlah penting. Namun saat ini banyak orang tua yang kurang optimal menjalankan perannya karena kesibukan. Hubungan keluarga yang harmonis itu akan memperkuat karakter positif anak, sementara hubungan yang renggang justru dapat menekan proses pembentukan karakter. Tahap-tahap perkembangan karakter. Pada masa bayi, anak belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai orang lain berdasarkan kasih sayang yang diterimanya. Saat usia 2-3 tahun, anak masih didominasi oleh naluri dan refleks, sehingga belum tertarik pada nilai-nilai. Mulai usia 4-5 tahun ke atas, anak mulai mengenal nilai dan mulai membangun kepribadian. Pada masa remaja, seseorang mengembangkan identitasnya, pribadinya, mulai interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Sedangkan pada masa dewasa, seseorang membangun hubungan cinta, berkarya untuk keluarga dan masyarakat, serta menghadapi akhir hidup dengan rasa harga diri atau penyesalan.
Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Pertama, faktor biologis, yaitu karakteristik fisik yang unik yang bisa mempengaruhi kepribadian, meskipun kepribadian itu sendiri tidak diwariskan secara genetik, melainkan dibentuk melalui proses sosialisasi. Kedua, faktor geografis, seperti lingkungan fisik dan sosial termasuk iklim, topografi, dan budaya setempat yang memengaruhi cara seseorang menyusun diri dan membentuk kepribadiannya. Ketiga, faktor kebudayaan yang menjadi pedoman hidup dan dipelajari sejak kecil, sehingga membentuk kepribadian yang berbeda antara individu dan kelompoknya. Keempat, faktor pengalaman kelompok, yaitu pengaruh dari kelompok referensi seperti keluarga dan teman sebaya, serta kelompok masyarakat yang luas yang ikut membentuk kepribadian seseorang. Terakhir, ada faktor pengalaman unik, di mana setiap individu atau seseorang memiliki pengalaman berbeda yang membentuk kepribadian secara khusus, bahkan dalam keluarga yang sama. Selanjutnya, peran nilai-nilai dalam pembentukan karakter. Ada nilai etik dan moral, ada nilai estetik, dan nilai agama. Nilai etik atau moral dalam pendidikan berfungsi untuk memperkuat pikiran dan mengembangkan kebajikan, sehingga dasar pembentukan karakter moral yang sangat kuat. Selain itu, nilai estetik yang diperoleh dari pendidikan seni membantu mengembangkan imajinasi, kreativitas, serta kecerdasan emosional, intelektual, dan moral seseorang. Nilai agama juga memegang peran penting sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya, sekaligus membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah kesimpulan. Pembentukan karakter merupakan proses yang sangat panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, lingkungan, budaya, serta pengalaman pribadi. Pendidikan karakter sangatlah penting untuk menciptakan generasi yang beretika, beradab, dan siap menghadap berbagai tantangan zaman. Dalam proses ini, peran keluarga, pendidikan, dan nilai-nilai agama sangatlah krusial untuk membentuk karakter yang kuat dan positif pada setiap individu atau pada setiap seseorang itu. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.